Kami naikkan pada sore hari ini atas kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan kami dari GBM Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami mau menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami undang biarlah hadirat lawatan-Mu Tuhan terjadi di dalam persekutuan kami pada sore hari ini Tuhan. Walaupun kami hanya bersekutu lewat via Zoom Tuhan, tapi kami yakin dan percaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami akan tetap menikmati kasih dan setia Tuhan lewat ibadah kami pada sore hari ini. Kuduskan, sucikan kami semua Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan pada sore hari ini, semuanya berkenan kepadamu, sebagai persembahan, sebagai dupa yang berbau harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada sore hari ini. Biarlah urapan daripada Tuhan menyertai pelayanan kami. Engkau menguduskan, Engkau melayakkan kami Tuhan. Dan kami mau memulai ibadah GBM pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji-pujian kami persilakan kepada yang akan mempersembahkan pujian. Oke, terima kasih Bu Rida. Besar anugerah. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu selamanya di hidupku. Mari hampiri hadirat Tuhan, naikkan pujian bersama-sama. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan, besar
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebagai anugerah-Mu yang kami mau perkatakan di dalam hidup kami, Tuhan. Untuk apapun sedang Bapak Ibu Saudara alami, mari datang kepada Tuhan dan katakan, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kami nyatakan bersama, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu selamanya di hidup. Terima kasih Tuhan. Seluruh hati kami limpah dengan syukur kepadamu Tuhan, sebab anugerah-Mu besar di hidup kami. Mari yang percaya sama-sama nyatakan, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari dengan iman nyata Puji Tuhan, anugerah Tuhan semakin hari semakin bertambah dalam kehidupan kita. Kita ada sampai hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kami membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin membagi berkat kesaksiannya bagi kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Salom. Sebelum kesaksian, saya mau ngasih info. Saya sudah posting di grup ya. Sebaiknya memiliki Alkitab. Coba dibaca di GBF ya, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Jadi saya memakai itu semua apapun yang saya terangkan itu semua dari Alkitab itu. Jadi Alkitab ini kalau saya tunjukin ya, ini. Oh, itu yang bagus, Pak. Ya, ini ya. Itu sudah ada tuh. Saya udah punya, Pak. Saya Jadi sudah semua punya. beli kalau ada. Sekarang harganya katanya 1.140.000. Rusak. Ya, 1 juta sekian. Jadi kalau sudah memiliki itu, Saya udah punya. jadi mudah sekali, semua sudah ada. Tapi memang betul, Pak. tidak lengkap. Nah, nanti kalau mau lengkap sekali, miliki yang ini. Ini karena di sini tidak lengkap. Nah, ini satu. Terus tidak banyak. Terus miliki yang ini. Ini lagi. Ini ada 3 buku. 3 buku ini jadi 4 sampai ini itu semua di Alkitab itu kita bisa dapat. Ini pentingnya ini.
5. Karena ada tafsir ini lagi. Nah, ini tafsir ini ya. Terusan satu lagi. Nah, ini tafsir ini itu semua. Kalau ini murah nih, nggak seberapa, paling 800 ribuan lah. Itu yang paling mahal Alkitab penuntun itu harga 1.040.000. Itu aja info. Jadi nanti benar-benar kita tuh paham deh. Tapi kalau penuntun ini belum lengkap amat karena cuman ayat-ayat penting saja. Jadi yang saya tunjukkan tadi itulah kalau di Quran itu mungkin apa namanya tafsirnya lah gitu ya. Nih tafsir Alkitab. Ini tafsir Perjanjian Baru. Nanti ada tafsir Perjanjian Lama. Nah di situ nanti kalau mau lebih matang lagi nanti ambil ensiklopedia masa kini, ensiklopedia masa kini itu 2 buku, jadi semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu aja saya kasih info 7 itu Langsung dari S3 ya, Pak Sastra. ini satu yang Alkitab ini, terus tafsir ini tafsirnya ada 5 buku tafsir itu yang memenuhi karena Alkitab penuntun ini hanya memberikan yang tertentu saja ayat-ayat tertentu. Tetapi kalau ayat di buku penuntun ini tidak ada, kita bisa dapatkan di buku tafsir tadi. Nah, di buku tafsir tadi tidak ada, kita bisa dapatkan di ensiklopedia. Nah, itu ya ensiklopedia Alkitab masa kini. Nah, ini itu ya. Kira-kira kalau nanti suatu saat ada cari kalau cari di yang murah-murah aja, artinya yang second murah paling 25% lah harga yang sebenarnya. Itu aja informasi. Jadi matang banget deh nanti tahu semua sampai detail-detail. Oke, saya kira silahkan lanjut. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Infonya. Ayo, silakan yang mau bersaksi. Ayo, silakan kalau ada yang mau bersaksi. Kalau belum ada, kita lanjut aja ya Bu ya. Pujian dari Pak Ril. Pak Ril, ada persembahan pujian. Oke. Siap. Selamat sore. Halo. Selamat sore. Halo, Pak Ril. Ya, jadi saya mau sedikit menyampaikan sebelum membawakan lagu ini karena Tuhan sudah menolong saya sepanjang kehidupan saya di sinilah di daerah Serpong. Dan saya merasakan kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dengan sebuah lagu, Aku Ditolong Tuhan. Tuhan adalah Bapa-Ku. Berdoa sudah terbuka. Mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapa-Ku, ku berseru Tuhan dengar. Jawaban penolongku, dialah penyelamatku, ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tak ada yang tak mungkin
bahagia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Berdoa surga terbuka. Mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Aku berseru Tuhan dekatku. Jawaban pertolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah tak percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Terima kasih. Terima kasih Opa lagunya, puji Tuhan. Wah. Ayo Cinke. Iya, Cinke. Sekarang kan Cinke yang bawa firman. Broril nggak tahu arti cinke. Iya, tahu deh sekarang. Udah Nggak tahu. tahu Broril arti cinke. Udah tahu dia, udah tahu. Artinya apa? Cinke udah tahu. Oh, Udah tahu dia. Bisa. belum. Udah mengerti dia. Oke, waktu selanjutnya kami berikan kepada Pak Tan untuk renungan firman Tuhan. Baik. Silakan Pak. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah setiap langkah kami dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Bantulah kami di dalam setiap ketidakmengertian kami akan rancangan-Mu maupun kehendak-Mu. Oleh karena firman-Mu mengatakan bahwa pikiran-Mu bukanlah pikiran saya. Dan jalan saya bukanlah jalan-Mu. Sebagaimana Engkau katakan Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tinggi jalan-Mu dari jalan saya, dan pikiran-Mu dari pikiran saya. Tapi kami percaya Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Biarlah rancangan-Mu saja yang terjadi Tuhan, dan biarlah kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu. Salam semua. Sore. Salam. Mari kita sama-sama mau baca firman Tuhan. Saya Tesalonika. Nah, ya, 1 Tesalonika pasal 4. Nah, di sini sebetulnya ada nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan,
menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya itu. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Nah, dari ayat 1 sampai 12 ini saya lebih fokuskan kepada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan Allah memanggil kita ini bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, jadi kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk melakukan hal yang cemar atau hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, tetapi Tuhan menginginkan kita, melainkan kita melakukan hal-hal yang kudus. Dalam hal ini memang banyak pilihan, ya, dalam hidup kita ini banyak pilihan dan tawaran. Dalam hidup ini banyak keinginan, dalam diri kita ini banyak keinginan, ya. Nah, ada yang benar, ada yang salah dalam pilihan itu. Ada yang kudus, ada yang cemar. Bapak Ibu, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Pilihan ada yang kita pilih, baik pilihan itu yang kudus maupun yang cemar. Cuman di sini ditegaskan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Ya, seperti oleh orang-orang dunia ini. Jangan kita biarkan iblis menggoda kita dengan kecemaran. Tawaran iblis ini lewat internet dan berbagai macam, ya. Nah, supaya hidup kita cemar jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan tidak ingin seperti itu. Kita dipanggil bukan untuk yang cemar itu. Jangan kita biarkan iblis menggoda kita dengan kecemaran. Kita harus punya pikiran dalam hati kita untuk mematuhi dan mencintai Tuhan. Kalau kita menjalankan hidup yang kudus, bukan hidup yang cemar. Kita harus berjalan dalam roh yang akan menuntun langkah kita pada kemenangan kalau kita hidupnya kudus. Kita harus berserah kepada Tuhan seperti saat-saat ini. Dan tekun berdoa dan mendapatkan petunjuknya. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku Tuhan dan tuntunlah aku ke jalan yang rata. Mazmur 27 ayat yang 11. Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus, bukan yang cemar. Di ayat yang ke-8, siapa yang menolak ini, nah, yang menolak untuk melakukan yang kudus, ya. Siapa yang menolak hidup kudus, tetapi dia melakukan yang cemar, dia bukan menolak manusia, Bapak Ibu. Melainkan menolak Allah yang memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Ya, saya ingat waktu saya masih tinggal di Kemandoran, saya masih berkumpul itu saudara, Bapak Ibu, dengan saudara-saudara yang notabene yaitu hidupnya masih hidup penyembahan-penyembahan berhala dan juga masih panggil-panggil dukun-dukun untuk ke rumah, ya. Dan kalau menjelang Sinca itu, malam Sinca itu biasanya
pada main kartu. Kalau nggak main kartu, kita bengong sendiri itu situ. Ya kayak apa ya, kita bengong begitu ya. Kayak yang lain pada main, asik mereka. Nah, suatu kali saya ini tergoda untuk main kartu, Bapak Ibu. Main kartu, ya main kartu itu. Nah, ketika main kartu itu, ya dengan anak-anak itu tuh. Memang di rumah kami itu memang banyak meja abu. Dan seorang hamba Tuhan berkata, "San, hidupmu di sini berat ini kalau ini. Banyak bener ininya ya." Kadang-kadang mama saya waktu tidur didatengin oleh roh Sai Baba yang orang dari India melakukan mujizat itu, teriak, dan saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan jawab. Pada waktu itu Bapak Ibu, ketika saya main kartu, tiba-tiba hamba Tuhan ini, ketua pemuda ini, suatu kali dia mau besuk. Bukan besuk saya, besuk yang lain. Besuk yang lain, ya tujuannya. Tetapi di tengah jalan, dia dengar suara Tuhan. Ya, suruh belok ke rumah saya. Bukan rumah saya sebenarnya. Tapi saya tinggal di rumah kakak saya. Gitu. Ketika pintu gerbang diketok, der, jantung saya der, begitu ya Bapak Ibu. Dan sebilang bubar yang main. Waktu itu dia datang, hamba Tuhan ini bilang, "San, saya dari rumah perjalanan saya ini mau besuk ada pemudi yang perlu didoakan, tetapi entah Tuhan suruh saya mampir kemari ya. Ada apa, Pak? Aduh, saya main kartu." Bapak Ibu, ya nangis Pak Ibu. Tuhan tahu ya. Tuhan tegur. Ya. Jadi kita jangan coba-coba itu, saya tuh coba-coba untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan main kartu. Ya. Dan akhirnya saya menang tuh, saya kembaliin tuh. Ya. Tuhan tahu gitu, bukan Tuhan nggak tahu, ya. Kalau kita cuma takut kepada hamba Tuhan aja, kita akan sesat nantinya. Tuhan tuh ada dimanapun kita berada. Jadi Tuhan inginkan kita hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal yang cemar, itu hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita menolak, kata ayat 8, karena siapa yang menolak hal ini bukan menolak manusia. Bukan manusia yang kita tolak, melainkan menolak Allah yang telah memberikan rohnya yang kudus kepada kamu. Setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan roh kudus. Ya, kita dipagari oleh roh kudus. Saya tahu tuh roh kudus memagari, waktu saya bingung. Kok Tuhan memagari, bisa memagari seperti apa ya? Pada waktu di Kemandoran, mama saya setelah 7 hari mama saya meninggal, tiba-tiba udah mulai hampir jam 6, itu setengah 6, saya bangun, saya melihat saya seperti ada kayak kaca begitu tuh. Mama saya di luar sana bicara, tapi suaranya nggak kedengaran, hanya komat kamit begitu. Oh ini Tuhan. Banyak yang saya nggak ngerti Tuhan dari firman-Mu ini. Tetapi Tuhan singkapkan lewat satu peristiwa-peristiwa bahwa Tuhan itu memang baik. Tuhan tunjukkan kepada kita kalau kita tidak mengerti. Ya, dikatakan hidup kudus. Ketika kita berkata, ngapain kita hidup kudus? Masa kita tidak boleh berzina, kita tidak boleh selingkuh, kita tidak boleh mabuk, kita tidak boleh merokok. Gak usah kudus-kudus lah, katanya orang seringkali gitulah, biasa aja lah. Ya, dia berarti dia telah menolak Allah, bukan menolak. Dia telah menolak Allah, bukan menolak manusia. Memang kita dipanggil ini bukan untuk hidup cemar, tapi hidup kudus. Makin hari makin kita berkenan kepada Tuhan. Sudah begitu banyak waktu kita pakai dalam dosa lagi saat ini orang ya. Menggunakan waktunya, internetnya untuk hal-hal yang tidak berguna, mengotori hidupnya. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk hidup dalam kekudusan kita. Seperti saat ini kita berkenan kepada Tuhan ketika kita beribadah. Setiap hari kita mengenal akan firman Tuhan. Jangan sampai kita mengaku Kristen, tapi kelakuan kita tidak berubah seperti yang Tuhan mau, yaitu hidup kudus. Kita bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Ya, kalau kita menolak firman-Nya, kita udah menolak Tuhan. Orang yang menolak Allah bukan hanya orang pindah agama aja yang menolak Tuhan. Tapi mereka menolak hidup kudus pun itu dia sudah ya
seperti kita menolak Allah, tidak membayar harga. Kita harus membayar harga. Ya, jangan kita keraskan hati kita supaya sudah cukup kita hidup menurut daging kita. Ya, saatnya kita hidup menurut Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus menuntun kita ke dalam jalan yang kebenaran dan hidup. Roh Kudus ada dalam hati kita dan selalu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Orang yang mengenal Kristus di ayat 9 dengan benar tidak usah lagi diajar tentang mengasihi dari Allah. Ketika orang membenci kita, kita melepaskan pengampunan. Wah, nggak gampang Bapak Ibu. Nggak gampang. Sebenarnya ketika kita punya pemahaman pengampunan itu, berarti kita juga, karena Yesus bilang, ketika kamu mengampuni orang, dosa kamu diampuni. Kalau kamu nggak mengampuni orang, kamu tidak diampuni. Kadang-kadang kita bilang, aduh enakan dong dia. Udah merugiin kita, udah berbuat jahat kepada kita. Kita ngampuni lagi, enak aja begitu ya. Tetapi Tuhan dengan tegas, bahwa kalau kita nggak mengampuni orang, kita tidak diampuni. Ya udah banyak contoh di situ ada Tuhan kasih contoh-contohnya bagaimana orang yang tidak mau mengampuni. Ya, saya yakin dan percaya orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan tidak perlu belajar bagaimana mengasihi. Kita pasti tahu walaupun kita disakiti, tetap belajar mengasihi. Walaupun kita disakiti, kita mulai belajar mengasihi. Walaupun sakit ya Bapak Ibu, kita mengampuni sakit sebenarnya. Daging kita ini nggak nerima begitu. Mari kita berpegang pada ketetapan firman Tuhan. Ya. Lalu yang ayat 13 dikatakan kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ditinggal mati oleh orang yang dikasih dapat menimbulkan duka yang sangat dalam. Saya merasakannya itu. Ya, orang seperti disayat sembilu. Oh, seperti itu disayat sembilu. Sakitnya luar biasa, Bapak Ibu. Ketika mama saya telah meninggal. Tidak terkecuali orang yang di Tesalonika pada masa itu. Pada umumnya orang kafir tidak memiliki harapan setelah kematian. Orang-orang kafir tidak punya harapan, makanya mereka berduka cita. Dia bikin rumah-rumahan, bikin letong lehua, bikin uang-uangan untuk dikirim, mobil-mobilan, ya. Tapi pom bensinnya nggak dikirim, semua dikirim, uangnya segala macam. Pom bensin cuma mobil tanpa bensin, nggak tahu jalannya bagaimana, saya nggak ngerti. Jadi Paulus mengatakan ini agar mereka tidak bersedih. Seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Beda orang yang mengenal Kristus dengan tidak mengenal Kristus menghadapi kematian itu bagaimana. Nasihat Paulus tidak berarti bahwa kita dilarang menangis ketika orang yang dikasih meninggal dunia. Yesus menangis di depan kubur Lazarus karena dia begitu mengasihi. Kematian bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi merupakan awal perjalanan hidup yang baru bersama dengan Kristus. Oleh karena itu kita tidak boleh dikuasai oleh kesedihan atas mereka yang mati di dalam Kristus. Karena ada pengharapan di balik kematian. Untuk itu kita harus percaya kepada Kristus agar memiliki pengharapan. Yesus telah mati dan telah bangkit. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Tadi saya melihat juga video dari Oparil sampaikan bahwa yang di telapak tangan kiri kita ada huruf M, yang momento, dan yang kanan adalah mori, yaitu memento mori. Bahwa ini kita sebenarnya kalau kita tahu, oh iya kita diingatkan akan kematian. Ingatlah kematian itu pasti. Kematian itu, ingatlah engkau
pasti mati. Ingatlah akan kematian. Jangan lupa mau mati ngana katanya. Ini bahasanya apa? Oparil ini ya. Oh, rupanya kita udah diingatin. Kita udah ada tulisannya mah, ya. Memento morinya ini. Ya, kita ini seperti uap. Kita hari ini ada, besok belum tentu. Ya. Saya sering menghadapi ada orang-orang dekat dengan saya, mereka itu dekat. Ada tetangga saya tuh, dia suka main ke sini, suka ngobrol di warung saya ini. Orangnya udah 70-an, ya. Dia suka ngobrol-ngobrol. Dia ciptain lagu tentang mengapa. Mengapa. Itu aja sampai terakhir itu ya. Dan suatu kali dia meninggal. Ketika dia meninggal, Bapak Ibu, 3 hari kemudian datang dalam mimpi saya. Dia senyum di warung saya depan. Dia senyum. Saya bilang, Opa, kan Opa udah meninggal. Dia senyum. Langsung dia sodorkan tangan begitu. Saya disodorkan tangan, saya juga jabatan tangan begitu. Tangannya dingin, Bapak Ibu. Saya cerita sama keluarganya, bilang, kok saya nggak didatengin sih? Ah, tahu lu kurang deket sih, Bapak lu. Dia bikin deket gue tetangga, makanya lu nggak didatengin, lu nggak datang. Kok saya enggak sih? Ya nggak tahu. Tanya aja sama papa di kuburan. Itu saya salamin, Yesus gak bergaul. Kadang biar sore datang ngobrol begitu. Itu saya bilang Bapak Ibu bahwa kematian itu ada dan kita mempersiapkan. Sebelumnya itu kita persiapkan, kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami, hidup kami dalam kekudusan, sebab Engkau Allah yang kudus. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Mampukan kami berjuang untuk hidup kudus. Ampuni atas segala dosa dan pelanggaran kami. Bahwa kami kudus di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sebab Tuhan memanggil kami bukan untuk yang cemar, tetapi yang kudus. Segala yang cemar dalam hati kami buang dalam nama Yesus. Kuduskan hidup kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian Bapak Ibu. Luar biasa ya. Terima kasih Pak Tan. Sama-sama. Itu yang saya bisa, itu doang Bu. Orang Palme, orang Gang Mandor. Kemandoran tuh deket Palmerah, saya tahu. Palmerah tahu ya, tahu. Oh, Pak Tan orang Jakarta asli ya? Iya, temennya Sidul anak sekolahan Benyamin. Begitu. Gimana Saya orang Jakarta tinggal asli. di pas bayi itu saya diajak ke Tasikmalaya. Saya orang kota. Puji Pak Tan, Tuhan. buka toko apa Pak Tan? Ya apa ya? Ya ada apa toko-toko apa 9 kebutuhan pokok lah gitu. Tapi nggak sampai 9 kayak. Sembako. Iya. Nggak nyampe kayaknya situ. Puji Tuhan. Nanti kita kalau ke sana belanja. Nah, puji Tuhan. Kita tanya-tanya Japri ya Pak. Apa? Nanti saya Japri. Oh iya. Iya boleh. Barang Japri. Iya. Minyak sekarang udah banyak, gula udah banyak. Minyak saya nggak berani jual dulu nih, harganya mahal. Dan juga enggak, sekarang udah nggak mahal Pak. Udah nggak mahal lagi ya? Enggak, cuma naik dikit. Iya. 399. Tropikal. Puji Tuhan ya saudara, kita udah dapat pencerahan yang luar biasa dari 1 Tesalonika pasal yang keempat oleh Pak Tan ya. Makasih ya Pak Tan. Sama-sama Bu. Nah, di sini dibilangin memang ini kan surat Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Betapa Rasul Paulus ini sayang banget sama jemaat di Tesalonika ini ya. Dari pasal-pasal sebelumnya Rasul Paulus selalu bilang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Lebih lagi di pasal 4 yang terakhir ini dibilang kamu harus lebih sungguh-sungguh lagi hidup dalam perkenanan Tuhan, dalam hidup dalam berkenan kepada Tuhan. Wah,
Kita ini saat ini pun adalah saat-saat terakhir kan di Betul. dunia ini ya. Tuhan Yesus sudah mau datang entah kapan gitu. Tapi ya kita percaya ya, kita ini memang hidup di zaman akhirnya dari akhir zaman. Jadi kita harus hidup seperti surat Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika, yaitu hidup yang berkenan dan lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Karena kalau kita menolak ini berarti menolak Tuhan. Ya, tadi Pak Tan udah ceritain tuh dengan jelas sekali ya. Terima kasih. Terus Sama-sama. ada lagi adalah, dan yang 11 dibilang, dan anggaplah sebagai satu kehormatan untuk hidup tenang. Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Ya, jadi Rasul Paulus tuh bilang, udah deh jangan campurin orang deh, hidup tenang, berkenan pada Tuhan, banyak berdoa, dan sehingga buah-buah kehidupan, buah-buah roh itu nyata di dalam hidup kita. Terus Rasul Paulus ini dibilang lagi yang 13 sampai 18 supaya kita nggak sedih-sedih amat kalau ada orang yang meninggal dari keluarga, mungkin orang yang dekat dengan kita. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa kita akan jumpa, dan dia pun yang meninggal sudah tinggal dengan tenang bersama Bapa di surga ya. Meskipun belum masuk surga, kayaknya masuk Firdaus dulu, dikumpulin kan di Firdaus. Nanti sama-sama kita masuk ke surga. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau kasih pencerahan? Ayo, Pak Dudung tuh udah siap tuh kayaknya. Ayo Pak Dudung. Pak Dudung udah ketawa-ketawa berarti udah siap. Wah, aduh. Enggak, sebetulnya udah cukup lengkap ya. Udah cukup Ini apa? lengkap, tapi ya ditambahin dikit-dikit lagi Cukup Pak lengkap. Dudung. Ibu-ibu ya. Baik, terima kasih. Saya tertarik di ayat 5-6 ini ya. Karena ini sangat menggoda, terutama bapak-bapak dan bapak-bapak ini yang bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakan, karena Tuhan adalah pembalas. Dan semua ini seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Nah, di sini yang terutama adalah mengarah pada kebejatan seksual ya, merugikan. Kebejatan seksual merupakan merugikan orang lain atau tidak merugikan, berarti melanggar melampaui yang benar. Semua bentuk hubungan seksual di luar pernikahan merupakan tindakan yang sangat merugikan orang lain. Perzinahan melanggar hak orang lain yang sudah menikah. Kebebasan seksual sebelum pernikahan mencemarkan dan merampas kekudusan. Itu ya, jadi yang godaan yang kelihatannya mudah dikatakan tapi sulit. Karena terus terang kalau ditanya saya pernah melakukan dosa, semua pernah saya lakukan. Dan dosa itu nikmat. Dosa itu nikmat. Namanya perselingkuhan itu kalau ketahuan, Bu, kalau nggak ketahuan bukan selingkuh. Korupsi juga kalau ketahuan korupsi, tapi kalau tidak ketahuan tidak korupsi gitu. Jadi tapi mohon maaf ya, namanya nikmatnya itu cuma 2-3 detik, tapi cilokonya seumur-umur gitu. Jadi kita betul, makanya dalam agama kita dianjurkan punya istri itu satu saja. Bahkan dalam Alkitab dikatakan apabila menghendaki istri orang lain, kita sangat tidak boleh ya. Jadi tapi betul, mungkin Bapak Ibu juga melihat belakangan ini ya baik pejabat, baik dari umat kita maupun dari umat tetangga sebelah, bahwa penyimpangan seksual itu sangat bermasalah ya. Ada yang punya sampai 12 orang, banyak korban kekerasan seksual yang tidak terkendali. Nah, itu tentunya makanya Tuhan mengingatkan kita di sini
untuk senantiasa mengingat Tuhan, karena memang setiap penyimpangan ini di daerah sini yang paling rawan ya, mudah sekali kita tergoda dan banyak sekali variasinya, sehingga sungguh kita harus sangat berhati-hati, karena memang sepertinya kita hanya selingkuh satu titik, tapi dampaknya istri kita, tetangga kita, saudara kita dan sebagainya berdampak juga ya. Itu jadi itu yang kenapa Tuhan wanti-wanti ya, wanti-wanti supaya jangan melanggar seperti itu, karena di sini memperlakukan saudaranya dengan tidak baik itu memang dampaknya sangat besar dan jelek sekali. Jadi kita harus menjaga diri kita dan lingkungan kita supaya betul-betul terjaga. Nah, ini kebetulan ya beberapa belakangan ini banyak kasus-kasus yang hubungannya kepada pengumbaran seks sehingga dampaknya sangat parah. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Makasih Pak Dudung. Ayo, ada lagi yang mau nambahin? Silakan saudara, biar lebih jelas nih. Tuh, Pak Albert tuh udah siap tuh, kayaknya udah pakai baju merah. Ayo Pak Albert. Oke, thank you. Tapi jangan panjang-panjang ya, karena waktu. Ya kalau nggak panjang nggak ngerti kita, Bu. Oke. Singkat tapi jelas. Halo Bu Yurma. Memberikan advice atau pendapat pandangan itu di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dulu ya Bu ya. Itu karena inilah kehendak Allah pengudusanmu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, di sini mungkin kita semua akan bertanya, kenapa hanya kata percabulan yang Paulus tekankan supaya jemaat di Tesalonika menjauhi? Mungkin ada yang bertanya, kenapa cuma percabulan? Dosa-dosa lain kok nggak dikatakan Paulus supaya dijauhi? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan saya akan mencoba menjawabnya. Kita ketahui di Tesalonika itu kenapa percabulan itu ditekankan Paulus supaya jauhi? Karena percabulan itu sudah menjadi kebiasaan di Tesalonika, jemaat daerah Tesalonika. Mereka melakukan percabulan, bahkan percabulan itu mereka lakukan dengan hubungan seksual gitu. Itu kadang-kadang dijadikan sebagai apa istilahnya, mereka bawa dalam upacara keagamaan gitu. Jadi mereka melakukan percabulan dalam rangka melakukan upacara keagamaan mereka gitu di Tesalonika. Makanya percabulan itu sangat besar dosa yang dilakukan oleh orang-orang Tesalonika, sangat menonjol gitu. Dosa yang sangat menonjol di Tesalonika itu percabulan. Karena apa? Mereka karena di upacara keagamaan gitu membawa percabulan, melakukan percabulan. Makanya Paulus tekankan supaya kalau kamu mau hidup kudus, jauhi percabulan, tidak dosa-dosa lain. Karena apa? Paulus melihat percabulan itu sangat besar terjadi dilakukan oleh orang-orang Tesalonika. Makanya di sini Paulus tekankan supaya kamu menjauhi percabulan itu. Yang kedua, ada kata yang diulang-ulang di sini, yaitu kata kudus. Dua pengudusanmu, dua kata kudus itu. Nah, kita ketahui bersama kata kudus ini artinya hidup terpisah dari dunia. Itu kan arti kata kudus. Nanti Pak Sastra akan menjelaskan lebih lanjut. Kata kudus artinya terpisah. Jadi dunia harus terpisah dengan kita. Kalau artinya apa? Kita jangan seperti dunia. Kita hidup jangan seperti dunia. Orang dunia suka yang senang-senang, yang happy-happy. Seperti Pak Tan tadi katakan. Nah, hidup orang dunia beda dengan hidup orang yang percaya Tuhan.
Kalau kita yang percaya Tuhan, kita lebih mengutamakan hal ibadah, hal kasih, mengasihi Tuhan, ada persekutuan dalam ibadah gitu. Tapi kalau orang dunia beda, mereka malah lebih mementingkan pesta pora, kenikmatan dunia. Jadi itulah artinya kudus. Jadi kita jangan seperti dunia. Dunia melakukan ini itu, kita beda. Makanya Tuhan mau kita hidup kudus. Demikian seperti firman Tuhan digenapi yang mengatakan apa? Allah mengatakan aku ini kudus, makanya kita harus kudus. Dikatakan kuduslah kamu karena aku ini karena firman Tuhan. Jadi Allah mau supaya kita hidup berkenan. Ini artinya kita hidup berkenan, kita hidup kudus di hadapannya. Kemudian mengenai ayat yang perikop yang kedua itu tentang kedatangan Tuhan itu, ini sangat luas pengertiannya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu. Ya, mungkin itu tidak ada waktu untuk menjelaskan, tapi mungkin Pak Sastra bisa menjelaskan, Tuhan. Demikian yang saya bisa sampaikan, Ibu Tina. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih ya, Pak Albert, bagus banget. Iya, sebagai laki-laki ya harus hidup kudus ya, karena kan laki-laki itu adalah imam. Gimana kalau imamnya nggak kudus? Yang lainnya gimana? Imam kan seperti kayak lokomotif ya di kereta gitu. Di sebuah kereta yang paling depannya imam. Kita istri-istri penolong, pendoa. Ayo ada lagi nggak? Nah sekarang dari nyonya-nyonya nih ya. Ayo Ibu, Bunda Yen. Bunda Yen, ayo Bunda. Nanti Bunda Yun. Ya, terima kasih. Nah, di sini saya ambil dari ayat 6. Supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan, tugaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kita tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun. Makanya Dia tidak mau kita melakukan kecemaran, kejijikan di hadapan Tuhan, percabulan, semua yang dilakukan oleh orang-orang dunia. Dia akan membalas semua kejahatan-kejahatan kita itu, ya, dengan hukuman-hukumannya, karena Dia ingin kita bertobat, ya, Tuhan ingin sekali kita hidup kudus di hadapannya, ya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Nah, ini karena Allah tidak mau kita melakukan yang cemar, makanya Dia akan, biarpun Dia penuh dengan kasih, Dia akan balas semua, ya, supaya kita bertobat, supaya kita balik ke jalan yang benar, melainkan apa yang kudus. Nah, ini Tuhan mau supaya kita hidup kudus. Dengan kekuatan kita tidak mampu, tidak bisa, tapi kita minta pertolongan Roh Kudus, pasti akan menolong kita dan memampukan kita. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang memberikannya juga Rohnya yang kudus kepada kamu, ya. Bukanlah menolak manusia, karena ini adalah hukum Allah, ya. Makanya Allah akan membalas semua pada kita. Terus nih, hal ini kamu lakukan juga di ayat 10. Hal ini lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh Makedonia, tapi kami menasihatkan kamu saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Ya, kita sudah tahu apa yang Tuhan mau, apa yang tidak Tuhan mau, makanya kita lakukan dengan kesungguhan hati, dengan sungguh-sungguh sekali. Di ayat 13, lanjutkan, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kami tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Tapi kita punya pengharapan, punya ada kepastian, kita tahu. Kan seperti Ril bilang ya, selamat berpulang katanya Bapak kita. Haleluya. Jadi kita imanin ya,
orang yang ini sudah pulang. Nah, ada pengharapan, ada kepastian. Jadi bukan tidak ada kepastian, tadi itu yang datang Patan, ya, itu bukan orang itu sendiri, nggak boleh disalamin. Makanya itu dingin ya. Kan di dalam mimpi. Iya, jadi kita tolak dalam nama Yesus, ya, sudah tidak ada apa-apanya yang orang meninggal itu. Jadi di sini ya ayat ini sudah saya ambil 17 deh langsung ke bawah, kan suruh cepat. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi hidup kita itu ada pengharapan. Jadi kita sampaikan kepada orang yang dalam kesusahan, dalam kedukaan, ya, bahwa hidup kita orang Kristen ada pengharapan, ada kepastian. Nah, terima kasih. Bukan yang seperti orang dunia, tidak ada kepastian. Iya, betul. Terima kasih ya, Bunda Yen, buat ulasannya yang luar biasa. Sekarang Bunda Yuni nih bagiannya yang terakhir. Bunda terangin kedatangan Tuhan aja, Bunda, yang perikop kedua. Kedatangan Tuhan, oh Pak Sastra tuh nanti yang Pak Sastra bisa nggak? Oh, Pak Sastra hadir nggak? Pak Sastra ada nggak nih untuk menerangkan kehadiran Tuhan, Pak? Ada surah yang lain aja dulu. Saya masih nyatet ini. Udah malam Pak, tinggal satu lagi bagiannya. Terus kita mau doa, soal kita mau LOF. Kedatangan Tuhan itu adalah berbicara tentang keangkatan ya, tentang pengangkatan. Saya sambil ini di GPIB nggak enak saya karena saya mau diminta. Saya sambil zoom di GPIB, gereja GPIB. Saya matiin yang satu. Bisa dengar kan? Bisa. Nah, itu keangkatan itu sama dengan artinya raptu dalam bahasa Latinnya. Pengangkatan itu adalah diangkat yang setia terlebih dahulu, kemudian yang tidak setia itu nanti diangkat juga tapi belakangan. Itu pengangkatan itu bisa dibandingkan dengan Wahyu 20 ayat 4. Nah, ya, apa yang dikatakan Wahyu 20 ayat 4? Saya coba bacakan kebetulan masih nulis ini. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman-Nya, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini berbicara tentang 666. Jadi panjang ini ceritanya. Jadi saya jelaskan sedikit aja. Bahwa 66 itu kan saya sudah pernah jelaskan itu Nero atau Naro bukan Nero, Naron. Ya, ini berbicara tentang Naron. Jadi orang-orang yang tidak setia itu pengangkatannya belakangan, dan mereka yang tidak setia itu nanti disamakan dengan Naron. Ya, dengan Naron itu yang 666 yang tidak setia, tetapi artinya yang tidak setia ini orang-orang yang pernah murtad, yang tidak percaya Yesus, itu yang luar biasa nanti dalam keangkatan itu yang menjadi masalah. Saya kira itu aja yang terpenting, sebetulnya banyak kalau dijelaskan, kan waktunya sudah habis ini ya. Jadi itu aja pentingnya, bahwa yang berbicara tentang keangkatan, yang diangkat pertama adalah orang yang setia, yang mati dalam Kristus. Ya, maka habis ini. Yang tidak mati dalam Kristus, dia akan dihakimi habis-habisan
karena dia dianggap juga seperti Naron 666. Itu aja. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Bunda, terima kasih. Bunda mau terangin? Boleh? Udah, langsung doa aja Bu, mau LOF soalnya. Ya, kalau gitu saya serahin ke Ibu Ridah. Terima kasih Bu. Sebentar, sebelum selesai, saya mau doa khusus untuk Ibu Tiurma ya, karena gawat. Ya Ibu Tiurma, tolong diangkat tangannya, saya berdoa karena sudah ada perubahan yang demikian luar biasa. Saya tidak melihat Ibu Tiurma, tapi karena sebagai HP, Ibu Tiurma angkat tangan kanan, taruh tangan kiri di dada saya, mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami doa untuk Ibu Tiurma Tuhan, Engkau jamah, dalam Yesus berikan sukacita dan tidak stres lagi menghadapi segala masalah dalam kehidupannya. Kami juga doa untuk Ibunda, kiranya akan diberikan kesehatan sempurna. Cuci darah adalah yang terakhir. Oleh karena itu kami percaya akan kembali saat sempurna. Bapaknya diberikan kesehatan yang sempurna. Kami doa, Ibu terima Tuhan, Engkau jamah seluruh kondisi tubuhnya, Engkau sembuhkan hari ini dan akan sembuh dan seterusnya dalam nama Yesus. Amin. Sehingga tidak mengalami kekhawatiran dan ketakutan terhadap apapun yang dihadapi. Karena Engkau berkata 1000 rubah di sisi atau 10.000 sebelah kanan kita, atau terima akan hanya menonton saja. Oleh karena itu kita diberikan kuasa, kita diberikan kesehatan karena Tuhan menciptakan kita segambar serupa dengan Allah. Artinya kita sehat sempurna, khususnya Bu firman Tuhan yang memberikan kekuatan untuk menghadapi semua. Karena semua kuasa-kuasa setan, roh jahat, iblis, kuasa gelap tidak akan berkuasa lagi terhadap orang-orang yang percaya, yang telah menerima. Karena itu kami percaya Ibu Tiurma diberikan kesehatan, diberikan kemampuan dan sukacita, dan tidak stres lagi di dalam Yesus. Semua masalah, semua persoalan yang dihadapi Tuhan sudah angkat di atas kayu salib dan Dia katakan sudah selesai. Kalau ada penyembahan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, baik Ibu Tiurma atau ibu atau bapaknya, kami lepaskan dalam nama Yesus dan kami perintahkan out sekarang juga engkau dalam nama Yesus, karena Roh Kudus sudah menjamah dan hidup di dalam baik Allah ini. Di dalam nama Yesus kami percaya Roh Kudus terus berkarya sepenuhnya. Sakit penyakit apapun masalah sudah diangkat di atas kayu salib dan sudah dikatakan selesai, artinya sembuh total dalam nama Yesus. Amin. Ya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam doa untuk orang-orang sakit dan rekan-rekan kita semua, baik yang hadir maupun yang belum hadir. Kemudian doa untuk orang sakit kita serahkan kepada Bunda Jenny. Doa untuk bangsa dan negara Bu Lili. Kemudian doa penutup Pak Haryadi. Kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Rida. Mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kami ada di wadah GBM. Bungkus kami semua ya Tuhan dengan darah Yesus, keluarga kami, semua pekerjaan kami, usaha kami, semua Tuhan, ya anak cucu menantu kami, semua dimanapun berada, bungkus dengan darah Yesus. Malaikat Tuhan menjaga, melindungi kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pimpinan kami ya Pak Sastra, Bunda Yuni, Fani, Tuhan yang selalu menolong kami dalam pelayanan kami ini. Berkati keluarga mereka ya Tuhan, biar mereka pakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, dimanapun Pak Sastra Bunda selalu melayani kami, percaya penyertaan Tuhan Yesus dahsyat ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Berkat juga pelayanan Berawak Denny dimanapun dia berada pada saat ini, Tuhan sertai, jagai, lindungi Tuhan, berkati kesehatannya Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Ivan, jamah Bapak prostatnya ginjal, biar dia Tuhan mengalami kemujizatan yang dari Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk Broril Tuhan, kami bersatu hati datang kepadamu ya Tuhan. Kami bawa Broril mata kirinya Tuhan pada saat ini sehat sembuh di dalam nama Yesus. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Broril. Pak Edward, Tuhan biar stroke-nya sehat sembuh Tuhan. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Pak Edward di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Febel, lututnya
Tuhan, pundaknya, kakinya semua sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Febe merasakan kemujizatan yang dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga Ibu Tiurma kepadamu ya Tuhan. Kami bersatu hati datang kepadamu ya Tuhan. Biar COVID-nya, kankernya, sehat sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Biar mujizat kesembuhan terjadi Bapa di dalam nama Yesus. Ibu Tiurma sehat, kuat di dalam melaksanakan semuanya. Ini kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan, selalu menyertai Ibu Tiurma dimanapun. Kami mengucap syukur pakai Ibu Tiurma Tuhan untuk memberitakan kesaksian-Mu kepada banyak orang, biar mereka Tuhan yang menjadi mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu Rosmayati, COVID Tuhan, jama diabetesnya juga, darahnya, ginjalnya pada saat ini Bapak di dalam nama Yesus, biar Ibu Rosmayati Tuhan sehat, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami bersatu hati, kami minta Pak Dudung Tuhan, biar ginjalnya, jantungnya sehat, stabil Bapak di dalam nama Yesus. Pakai Tuhan anak cucu menantunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Bapak kami bersatu hati, kami bawa Veronica anak yang di dalam kandungannya, kami percaya pada saat ini sehat, sembuh, mujizat kesembuhan, kesehatan terjadi untuk anak yang dalam kandungannya, biar menjadi anak yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Dokter Natalia juga Tuhan, Mama Matthew, berkati anak di dalam kandungannya Tuhan, biar sehat, kuat di dalam nama Yesus, menjadi anak yang takut Tuhan, diberkati Tuhan. Biar Matthew juga nanti Tuhan jadi hamba Tuhan, pendeta yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Dan Matthew juga saat ini sehat, sembuh di dalam nama Yesus. Mami Tina Iskandar Tuhan, asam uratnya, kolesterolnya sehat di dalam nama Yesus. Biar hari tuanya Tuhan, pakai anak cucu menantunya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Roy. Roy jama Bapak di dalam nama Yesus. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Roy. Ampuni dia Tuhan. Biar dia membuka hati datang kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan, Pak Hans Loho Tuhan, jantungnya, prostatnya. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Pak Hans Loho di dalam nama Yesus. Pak Hans Loho sehat, sembuh di dalam nama Yesus. Pakai kami Tuhan, wadah GBM untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar banyak jiwa dimuliakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar kami Tuhan minta Tuhan pertolongan Tuhan. Kalau ada di antara kami ya Tuhan anggota GBM yang tidak hadir, Tuhan lawat mereka. Engkau tahu pergumulan mereka Tuhan. Jamah Tuhan, campur tangan di dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya masalah pergumulan kami percaya Tuhan sudah menyertai mereka. Untuk Pak Husin, kami bersatu hati ya Bapak datang kepadamu Tuhan. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Pak Husin di dalam nama Yesus. Pak Husin sembuh di dalam nama Yesus. Untuk Pendeta Victoria, Tuhan jamah kanker di telinganya Bapa di dalam nama Yesus. Biru-biru Tuhan dahsyat ajaib. Kanker di telinganya sehat sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Yatni Ratna, Tuhan jamah lututnya, jantungnya sehat di dalam nama Yesus. Ibu Yemima Tuhan, Tuhan pada saat ini. Di hari tuanya Tuhan biar menerima mujizat kesembuhan yang dari Tuhan Yesus. Sehat. Pakai Pak Morgan dan Grace Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Tuhan diagungkan. Ibu Telita Rore Tuhan, hipertensinya, sakit kepala, nyatanya juga celik di dalam nama Yesus. Jamah Bapak di dalam nama Yesus. Bapak Natal Tadnu, Tuhan jamah Tuhan di dalam nama Yesus. Biar mujizat kesembuhan terjadi untuk Pak Natal Nael Tanu. Berkati Bapak dalam nama Yesus. Ibu Estin, di tengah-tengah kegalauannya pada saat ini jamah Bapak di dalam nama Yesus. Biar Tuhan peluk dia dengan kasih Tuhan. Biar dia memiliki damai sukacita Kristus selalu menyertainya. Bapak Ibu Reda Tuhan, Nusa dia akan pergi ke Toraja. Tuhan berkati pakai Ibu Reda Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanannya besok Tuhan. Biar keluar kata-kata yang dari mulut
bibir Ibu Rida, Tuhan, untuk membangkitkan mereka di sana, Toraja, Tuhan, biar saudaranya boleh menerima Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus, mengerti kebenaran-Mu ya Tuhan. Untuk Lili dan Pak Jimmy Tuhan, jamah anaknya Tuhan juga Jessica pada saat ini Tuhan, jamah Tuhan mereka sudah sembuh. Kami mengucap syukur, pakai mereka semua seisi keluarganya, Pak Abu juga sehat sembuh di dalam nama Yesus. Yohanes Santi dan Wistian, Gracia kena Omikron, jamah Bapa di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, biru-biru Tuhan dahsyat ajaib, mereka sembuh di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, pakai kami Tuhan, hari lebih hari lagi. Kami lebih dekat Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bunda. Itu Yohanes anakku. Santi sama Winston kena Omikron tadi malam, hasil PCR-nya positif. Tapi puji Tuhan, nanti dikasih kekebalan dari Tuhan Yesus, sehat. Amin. Amin. Kalau Winstonnya sih nggak diperiksa, cuman mama papanya aja yang sudah positif. Nah, makasih Bunda atas doanya. Ya, terima kasih sama-sama. Bu Lili. Ya, mari kita bersatu berdoa. Bangsa negara. Ya Bapa di surga, terima kasih atas semua rahmat-Mu dan anugerah-Mu yang kami terima pada hari ini Tuhan. Kami percaya, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Tuhan, Kau lindungilah bangsa dan negara kami Tuhan dari segala mara bahaya. Kau pimpin juga Tuhan para pemimpin bangsa dan negara kami, dari presiden, wakil presiden, dan pejabat-pejabat yang lain, dari yang tertinggi sampai ke bawah Tuhan. Kau lindungi mereka Tuhan, dan mau memimpin menjadi takut akan Engkau Tuhan, supaya negara itu menjadi makmur, sejahtera, damai, dan sentosa Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu Tuhan, Kau pimpin negara kami, bangsa Indonesia menjadi rakyat yang kuat dan terhindar dari segala penyakit-penyakit yang ada di Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau bisa menghilangkan penyakit itu menjadi kekebalan bagi tubuh bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia juga taat kepadamu Tuhan, untuk menjaga protokolnya Tuhan. Kami mohon Tuhan, bangsa negara kita supaya menjadi orang-orang yang taat kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Silakan semua kami ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih Bunda Lili. Pak Aryadi untuk doa penutup. Terima kasih. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada sore malam hari ini kami telah para pendoa Galilea Blessing Ministry telah mendoakan, men-sharingkan firman dari Tesalonika 4 yang dibawakan oleh Pak Tan ya, dan juga sudah di-sharingkan semua, dan kami makin mengerti maksud dari firman-Mu itu yang luar biasa. Dan terima kasih juga Tuhan, kami telah mendoakan semua teman-teman kami yang dalam keadaan sakit maupun punya masalah. Kami percaya Tuhan, Engkau bila kami berseru dan berdoa kepadamu, Engkau mendengar dari sorga. Doa orang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar juga kami biar kami juga mau mendoakan semua saudara-saudara kami yang hadir pada sore malam hari ini, biar semua dalam keadaan sehat dan segar, supaya tetap dapat mendoakan teman-teman kami yang sakit maupun yang bermasalah. Juga kami mendoakan untuk Pak Mek tadi yang akan berangkat ke mana tuh. Jadi dia kami doakan mereka supaya Pak Mek diberikan kekuatan dan berikan hikmat dan dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar juga kami untuk ibu-ibu akan ikut love
dan juga saya juga akan ikut ada pelayanan di BMC, biar engkau juga menyertai kami semua yang ikut dalam pelayanan tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar malam juga kami akan beristirahat dan engkau menyertai istirahat kami sepanjang malam nanti, dan besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan segar, dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa untuk esok hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan semuanya ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Amin. Amin. Puji Tuhan. Bunda, terima kasih Bunda. Sampai terima kasih. Tuh, progres. Wong aku mati-mati